Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini di mata kuliah pemrograman desktop, kita akan mempelajari selection dan looping pada formula. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mencoba ya, kalian sudah mencoba bagaimana membuat form yang dibantu oleh toolbox langsung di Visual Studio. Nah, sekarang kita akan menerapkan selection dan looping ya. Ya, baik selection maupun looping itu sama-sama algoritma yang basic ya. Mungkin sebelumnya sudah kalian pelajari di bahasa pemrograman 1 dan 2. Pada prinsipnya sama ya untuk selection ini. Nanti ada dua jenis ya, ada if, then, dan ada select case ya. Untuk selection if then, dan diakhiri oleh n, ini merupakan logika berkondisi pada blok yang memberikan syarat khusus ya. Fungsinya adalah sebagai pengendali untuk suatu pernyataan ya. Sehingga memungkinkan kalian sebagai programmer untuk menentukan tindakan yang berbeda ketika kondisinya benar atau kondisinya salah. Secara default biasanya pernyataan yang ditaruh pada pertama di urutan pertama itu adalah yang benar. Selanjutnya adalah yang salah. Meskipun ketika kita memberikan pesan pada pernyataan 1, 2, 3, dan selanjutnya, itu logika benar atau salahnya itu ya tergantung programmernya. Cuma secara default yang awal ditulis itu adalah benar menurut logika urutannya gitu ya. Nah, jika pernyataannya hanya terdiri dari salah dan benar, maka if-nya itu eh, dapat langsung dilanjutkan dengan else. Tapi ketika ada berbagai kondisi di antara if dan n, itu kalian bisa mengisikan then ya, then gitu ya. Nah, jika ini adalah kondisi yang berisi dua pernyataan ya, posisi kalian menerapkan codingnya itu bisa kalian taruh di toolbox yang action, misalnya button atau drop down atau posisi ketika menekan enter setelah input di text box ya. Intinya segala sesuatu akhiran daripada input. Karena apa? Karena kondisi di if-nya itu membutuhkan input baik itu diketikkan maupun berasal dari pilihan. Ya. Untuk contoh di sini ada di coding sebelah kanan ini kan message box. Jadi berarti kondisinya ketika kondisinya benar, kondisi A-nya sesuai persis isinya laki-laki, ya, stringnya sesuai, maka akan keluar pop up ya. Atau kalau di Visual Studio itu message box ya, message box ya. Nah, sebenarnya then-nya itu antara then dan else itu kondisinya itu kalian bisa isi apa saja. Misalnya mengalihkan ke form lain atau memunculkan aksi ke tempat yang berbeda. Misalnya perhitungan, ya rumus juga boleh. Jadi boleh action atau boleh pesan. Ya. Selanjutnya untuk selection yang kedua ini menggunakan case ya. Nah, kalau di case ini pengecekan dilakukan berdasarkan nilai dari ekspresi. Kalau if kan pengecekan itu dilakukan berdasarkan kondisi. Kalau select itu dilakukan berdasarkan ekspresi. Ya. Jadi ekspresinya sudah diterapkan di app. Misalnya di sini ekspresinya sudah ditentukan ya. Ekspresinya sudah fix gitu ya. Antara ekspresi 1 sampai dengan seterusnya n sampai dengan seterusnya. Dan diakhiri dengan n. Jangan lupa. Tadi n ini maksudnya huruf n ya. Kesekian dan ini end. End atau akhir ya dari sebuah pemilihan. Nah, pada Visual Studio jangan lupa kita mengawalinya dengan menaruh variabel. Variabel sebagai apa? Pengenal untuk
eh, untuk inputan dari ekspresi case itu sendiri ya. Misalnya di sini kan variabelnya adalah kategori ya. Di sini kategori. Di sini kita mau menyelesaikan pemilihan berdasarkan kategori rentang. Nah, di sini ekspresinya bisa ditaruh dengan tanda operasi ya. Operasi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama. Dalam case kali ini, misalnya apabila variabel kategorinya itu di bawah 916, maka akan muncul message box anak-anak. 17 sampai 55 ini akan muncul message box dewasa. Jika lebih dari 55 akan muncul message box orang tua. Dan selesai. Gitu. Jadi ini di set ekspresinya, sedangkan kalau if berdasarkan kondisi benar, dan selanjutnya. Kita akan lanjut ke looping. Pertemuan kali ini kita dua-dua aja, pemilihan dan perulangan. Untuk perulangan kali ini juga standar sama. Intinya logika ya, logika atau algoritma pemrograman pada umumnya itu kebanyakan sama. Hanya penerapan keywordnya itu yang mungkin ada perbedaan sedikit ya. Nah, di sini for next ya. Di Java juga mungkin ada ya for next. Cuman cara penulisannya kayak gimana? Kalau pseudocode-nya ini eh, dibacanya berarti untuk variabel yang bernilai awal sampai dengan bernilai akhir, maka step itu dilakukan peningkatan sekian-sekian. Ya, meskipun peningkatan ini bisa jadi nambah plus-plus atau bisa minus ya, min-min. Tapi kita tuliskan sebagai tingkat. Oke, lalu dituliskan pernyataannya sekian-sekian sampai perulangan selesai. Dan diakhiri dengan next. Nah, statement for next ini gunanya untuk apa? Mengulangi suatu blok pernyataan sebanyak jumlah yang ditentukan. Statement ini digunakan jika banyaknya jumlah perulangan sudah diketahui. Ya, makanya di sini nilai awalnya ada, nilai akhirnya ada di set ya. Itu awal dan akhirnya sudah diketahui. Statement for next ini digunakan untuk kondisi nilai berurutan dan variabel yang mempunyai nilai berikutnya. Defaultnya untuk step nambah adalah 1. Jadi untuk perulangan dengan urutan menaik 1, nilai step tidak perlu ditulis. Sedangkan untuk perulangan menurun, ini selalu dipastikan bahwa nilai awalnya nanti akan lebih kecil daripada nilai akhir, maka nilai step diawali dengan tanda minus ya. Sedangkan untuk algoritma yang kedua yaitu while ini perulangan di mana kita tidak tahu berapa jumlah proses perulangan yang akan dilakukan dan statement akan dijalankan jika kondisi yang dicek bernilai benar, jika tidak maka keluar dari looping ya. Jadi kalau while ini lakukan terus selama kondisinya tidak berakhir batasnya. Kalau yang tadi for next itu kita udah tahu berapa banyak yang mau diulangi. Jadi value yang dicek adalah berapa kali mengulangi. Sedangkan kalau while selama value-nya benar, dianggap benar oleh logikanya dibandingkan dengan variabel awalnya, variabel kondisinya, maka akan selalu diulang. Untuk code-nya, ya, jadi untuk code-nya sendiri di Visual Basic-nya di VB-nya kita harus memberikan variabel nilai awal. Variabel misalnya contohnya i ini sebagai integer dengan nilai awal 1. Ketika i selalu lebih kecil daripada 5, maka i akan ditambah dengan 1. Dan message box-nya memerintahkan untuk selalu mencetak i. Berarti nanti ini akan mencetak 1, lalu 1 nanti ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditambah 1 tambah jadi 4. Nah, ketika i-nya sama dengan 5,
kondisinya kan tidak memenuhi lagi di sini ya, karena harus lebih kecil dari, bukan lebih kecil dari sama dengan. Maka message box-nya berarti di sini cuma 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti yang dicek adalah kondisi, bukan dari tahu berapa kali ngulangnya. Gitu ya. Lalu ada for each next. Ini agak mirip dengan for next ya. Tapi ada bedanya dikit ya. Digunakan untuk melakukan iterasi perulangan pada objek tertentu. Misalnya, jika kita ingin mencetak seluruh isi dari sebuah array atau jika kita ingin menghapus seluruh teks pada text box yang ada di dalam form. Gitu ya. Nah, misalnya kita membuat variabel CTR ini sebagai kontrol, maka untuk setiap kontrol yang ada di dalam fungsi controls, ini ada fungsi lagi, maka pada jenis variabel CTR dalam text box, maka selalu menuliskan isi di dalam si CTR itu dan nanti berarti itu ya. Nah, lalu nah ini gimana? Kita kalau menerapkan kombinasi looping dan selection, possible aja sih sebenarnya, sangat-sangat mungkin ya. Bagaimana menerapkan kombinasi looping dan selection. Jadi tidak harus dipisah ya, bisa disatukan. Ini case contohnya. Pada VBNet ini digunakan untuk membuat iterasi berdasarkan kondisi tertentu. Jadi dikombinasikan aja. Melakukan perulangan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi di-set dulu perulangannya. Jika nilainya benar. Nah, contohnya ini kita mau bikin halaman aplikasi untuk mencari angka ganjil genap berdasarkan inputan jumlah iterasinya. Karena di sini yang diinput adalah jumlah iterasinya, berarti kita memakai logika yang for ya, menggunakan for. Nah, lalu codingnya itu, perulangannya itu dimasukkan di dalam button. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya di area list box. Kalau tadi contohnya kan pakai message box, berarti menampilkan seperti semacam pop-up. Nah, di sini kita punya area, kita bikin area untuk menampilkan. Artinya, ini didesain dulu formnya, di mana untuk list box 2-nya itu untuk angka genap, list box 1-nya untuk angka ganjil. Tahu angka ganjil dan genap dari mana coba? Masih ingat ya? Bagaimana cara membagi ada khusus ya? Tidak pakai pembagian biasa ya, tidak dipakai per terus dicari ada sisanya, tapi pakai mod ya. Nah, di sini diketahui kalau misalnya modnya habis, ya dibagi 2 sama dengan 0 itu habis ya. Berapapun angkanya, ketika dibagi 2 itu sama dengan habis, berarti masuk ke angka genap. Makanya di sini masuk ke list box yang kedua di sebelah kanan. Kalau misalnya ada sisa, berarti masuk ke list box yang ganjil. Gitu ya. Nah, jadi setiap perintah berdasarkan kondisi awal itu tidak harus selalu message box. Tadi kan simpel aja ya contohnya message box ya, biar cepat tahu mana. Nah, ini sebenarnya di antara if sama else perintahnya itu mau ngapain bisa apa aja, bisa ditampilkan di area tertentu, bisa juga boleh memproses rumus, menghitung, bisa juga misalnya action ke form lain. Ya, di antara if dan else itu perintahnya bebas ya. Perintahnya mau. Oke, nah sekarang yang simpel saja dulu. Silakan dicoba modulnya. Di situ ada step-step yang ada di modul. Silakan diikuti. Kalau bisa sampai run sesuai dengan output yang diharapkan modul ya. Di modulnya di situ sudah mencakup kombinasi looping dan selection untuk sebuah case ya. Case penggajian. Silakan dicoba dulu ya.